Pemirsa, dua bocah laki-laki dibawa kabur oleh pengasuhnya dari rumah kontrakan di Gang Pepaya, Keramat Jaya, Cilincing, Jakarta Utara. Kedua bocah dibawa kabur pengasuhnya yang baru kerja 1 minggu sejak Sabtu lalu. Mahmuda hanya bisa menangis meratapi dua anak laki-lakinya yang hilang karena dibawa kabur pengasuhnya. Anak laki-lakinya berusia 6 tahun dan 3 tahun dibawa kabur pengasuhnya dari rumah kontrakan di Gang Pepaya, Keramat Jaya, Cilincing, Jakarta Utara sejak Sabtu lalu. Mahmuda bercerita pelaku Nuraini baru bekerja 1 minggu mengasuh kedua anaknya. Ia tidak menyangka pelaku tega membawa kedua buah hatinya yang bernama Sigit Yuda Pratama dan Erlangga Mahatma Pradipta. Hingga kini belum diketahui penyebab pelaku membawa kabur kedua anaknya. Udah nggak ada suaranya aja gitu. Saya tungguin, saya pikir anak saya cuma main. Saya tungguin waktunya makan siang, dia nggak pulang. Saya masih berpikiran, oh iya nanti mungkin sore dia pulang, dia butuh mandi, makan. Malam pun saya masih berpikiran, oh ya besok pasti dia pulang, udah nggak ada baju, pasti dia lapar. Rencananya Mahmuda akan melaporkan kejadian penculikan anaknya ke Polres Jakarta Utara dengan menyiapkan berkas dokumen pribadi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Mobil anggota polisi menghantam pohon dan terlempar ke sawah di Jalan Raya Desa Dumaje, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Seorang anggota polisi tewas saat dibawa ke rumah sakit. Mobil yang dikendarai Bribtu FN, anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Sampang ini terlempar ke sawah di jalan yang dalam kondisi rusak di Desa Dumaje, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya tabrakan membuat kondisi mobil hancur. Akibat kejadian itu, Bribtu FN meninggal dunia saat dibawa ke RSUD Syarifah, Ambamirato Ebuh, Bangkalan akibat luka yang dideritanya. Sementara rekannya hanya mengalami luka ringan. Diduga kecelakaan ini diawali pecahnya ban mobil belakang bagian kiri. Namun karena laju kendaraan yang kencang, menyebabkan mobil selip dan menghantam pohon lebih dulu. Ke barat sampai tempat kejadian hilang kendali hingga menabrak pohon dan terlempar di sisi selatan bahu jalan. Kendaraan berisi berapa orang? 2 orang, pengemudi dan penumpang. Kasus kecelakaan tunggal ini kini masih dalam proses penyelidikan pihak Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kecelakaan motor gede yang menewaskan pasangan suami istri di Probolinggo, Jawa Timur. Ternyata moge tidak terdaftar di TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Dirlantas Polda Jatim bersama Satlantas Polres Probolinggo Kota menggelar olah TKP di tempat kejadian kecelakaan motor gede atau moge di jalur Pantura, tepatnya Desa Banjarsari, Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Senin siang. Hasil olah tempat kejadian perkara diketahui moge melaju dalam kecepatan tinggi. Sementara hasil pengecekan nomor plat kendaraan diketahui moge tersebut tidak terdaftar di TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor. Begitupun nomor rangka dan nomor mesin juga tidak terdaftar di RI atau residen. Ya, kalau kita lihat tadi di TKP, key point atau titik tabrak berada di jalur kendaraan yang dari arah barat ke timur. Kemudian kita juga melihat titik pergeseran ataupun titik akhir dari kendaraan mulai dari titik tabrak sampai dengan posisi akhir yang cukup jauh, ada potensi kemungkinan berkecepatan tinggi. Kecelakaan rombongan moge terjadi di jalur Pantura Probolinggo pada Minggu sore. Akibat kecelakaan ini, pengendara moge pasangan suami istri Abdul Aziz dan Erisa Kartika, warga Surabaya, tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat rombongan moge melintas dari arah Bali menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, rombongan dikagetkan adanya sepeda motor yang menyeberang. Naas, korban yang menghindar ke jalur kanan bertabrakan dengan minibus. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kepolisian Resor Jakarta Selatan menutup kasus kematian Brigadir Rat setelah diketahui tidak adanya unsur pidana. Polisi memastikan penyebab kematian Brigadir Rat adalah bunuh diri. Berdasarkan keterangan para saksi dan didukung barang bukti serta penyelidikan secara komprehensif, polisi menutup kasus kematian Brigadir Rat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bitoro tidak merinci motif Brigadir Rat bunuh diri. Namun pihaknya masih mendalami motif yang bersangkutan. Kesimpulan, berdasarkan keterangan para saksi dengan didukung oleh barang bukti dan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara komprehensif dengan metode scientific crime investigation, disimpulkan bahwa jenazah yang ditemukan di dalam mobil pada halaman rumah di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 10 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan karena korban bunuh diri dengan cara menembakkan senjata api jenis pistol HS kaliber 9 mm ke arah kepala. Pemirsa, usai dilakukan penangkapan dan pemeriksaan, artis sinetron Rio Rayvan resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Saat ini polisi tengah memburu seorang pemasok narkotika kepada tersangka Rio Rayvan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggelandang artis sinetron Rio Rayvan ke ruang Bidokes Polres Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Panji Yoga mengatakan, artis Rio Rayvan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan dan terbukti menyalahgunakan narkoba. Petugas masih memburu rekan Rio berinisial B yang diduga menyuplai narkoba ke artis sinetron tukang bubur naik haji ini. Karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Rio Rayvan kembali digelandang ke Polres Jakarta Barat untuk dilakukan penahanan. Rio ditangkap polisi Sabtu malam di kediamannya kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu, ekstasi, dan obat-obatan terlarang lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg narkoba jenis sabu kristal dan 13,5 liter sabu cair melalui jalur laut dari Malaysia ke Batam. Jaringan sabu internasional dikendalikan warga Malaysia. Tim Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan sabu di perairan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Batam minggu lalu. Sabu seberat 29 kg ini beserta 13,5 liter sabu cair dibawa dengan menggunakan kapal speedboat oleh MA, warga Tanjung Balai Karimun. Rencananya barang haram ini akan ditransikan dulu di sebuah pulau tak bertuan di kawasan Karimun sebelum dibawa ke Kuala Tungkal, Jambi dengan menggunakan jalur laut. Untuk meloloskan sabu dari Malaysia ke Karimun, pelaku MA dijanjikan upah 10 juta rupiah per kilogramnya. Ironisnya, pelaku baru menerima upah 3 juta saja karena keburu tertangkap polisi. Pengiriman sabu cair dari luar negeri terbilang modus baru, karena jika tidak teliti, maka petugas akan terkecoh. Sabu kristal maupun sabu cair akan dibawa ke beberapa wilayah seperti Palembang dan Tangerang. Untuk 1 liter sabu cair jika diproduksi akan menghasilkan 2,5 kg sabu kristal. Bentuk cair ini akan diproduksi kembali di tempat tujuan dengan kapasitas 1 liter benda yang cair ini tadi akan bisa menghasilkan 2,5 kg sabu kering. Artinya di sini barang-barang ini yang akan dikeluarkan ini dengan tujuan daerah-daerah tertentu berarti sudah ada di situ laboratoriumnya ataupun tempat pengolahan daripada benda cair ini.
Selain mengamankan 29 kg sabu kristal dan sabu cair, Dit Narkoba Polda Kepri juga mengamankan 120 butir pil ekstasi dan 5 kg sabu di Bandara Hang Nadim, Batam. Sejak 3 bulan terakhir, Polda Kepri sudah berhasil menggagalkan ratusan kilogram peredaran gelap narkoba, baik yang akan diedarkan di wilayah Kepri maupun dibawa keluar Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dijadikan tempat operator judi online, 3 rumah mewah di Teluk Naga, Tangerang, Banten digerebek polisi. Setelah sebelumnya menggerebek sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat, kali ini Unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggerebek 3 rumah mewah yang dijadikan markas operator judi online di kawasan Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang, Banten. 11 orang yang berperan sebagai pengelola, telemarketing, customer service, dan admin berikut barang bukti perangkat elektronik dan telepon genggam diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan sementara, sindikat judi online ini baru beroperasi 4 bulan selama tahun 2024. Namun para pelaku sudah menghasil omset sekitar 1,5 miliar rupiah per bulannya. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sengbati, iNews melaporkan. Demo ratusan mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah ricuh. Mahasiswa memaksa masuk ke gedung rektorat. Kericuhan terjadi saat ratusan mahasiswa Unsud berdemo menolak kenaikan UKT. Mereka memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor. Aksi mahasiswa ini sempat dihadang puluhan satpam kampus yang berjaga di pintu gedung rektorat. Banyaknya mahasiswa membuat petugas keamanan kampus kewalahan dan akhirnya mahasiswa ini berhasil masuk gedung rektorat. Sementara dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah. Mahasiswa yang mencoba menemui rektor Unsud harus kecewa karena rektor sedang berada di luar kota. Mahasiswa pun akhirnya menduduki gedung rektorat sambil terus berorasi di dalam gedung. Aksi demo ratusan mahasiswa merupakan aksi kedua kali menolak kenaikan UKT tahun 2024 untuk mahasiswa baru. Pasalnya, kenaikan UKT ini dinilai terlalu tinggi. Bahkan kenaikan UKT ini mencapai 5 kali lipat dari UKT tahun 2023 lalu. Aksi demo juga diikuti mahasiswa baru Unsud dari jalur SNBP yang mengeluhkan tingginya biaya UKT. Padahal kedua orang tuanya hanya seorang buruh dengan penghasilan 1,5 juta rupiah per bulan. Gak nemuin kita, rektor gak tahu di mana, rektor keluar. Gak tuntutannya apa itu? Kita jelas turunkan rektor. Itu ketika kita turunkan rektor. Itu aja. Untuk pada saat ini kita menduduki rektorat. Kita bisa menduduki, kita masuk dalam rektorat, semua masuk dalam rektorat. Belum ada. Dari hal itu, Pak Rektor hari ini ke Jakarta dalam rangka untuk membahas atau mengkonsultasikan apakah pembahasan di pimpinan ini bisa disetujui atau tidak. Jadi semua keputusan ada di kementerian, tidak kita ini kan Unsud masih BLU sehingga semua keputusan harus di bawah kementerian. Sementara itu, pihak Rektorat Unsud beralasan jika kenaikan UKT 2024 ini didasarkan atas berbagai pertimbangan. Di antaranya biaya UKT yang berlaku selama ini ditetapkan sejak tahun 2012, belum pernah mengalami penyesuaian. Dan besarnya UKT ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani tertimbun longsor di Kampung Cimanggung, Desa Campa Mekar, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Ya, korban belum ditemukan karena evakuasi terkendala medan yang berat. Seorang petani bernama Oman berusia 68 tahun tertimbun longsor di Kampung Cimanggu, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Proses pencarian yang dilakukan petugas SAR gabungan belum membuahkan hasil, dikarenakan terkendala medan yang ekstrim dan cuaca buruk. Tim SAR harus menunggu alat berat agar bisa melanjutkan pencarian.
Sebelumnya, hujan deras yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung Barat menyebabkan tebing setinggi 50 meter longsor. Saat kejadian, korban tengah memanen hasil bumi dan langsung tertimpa longsoran karena tidak sempat melarikan diri. Fokus pencarian kita fokuskan di material-material longsoran, kemudian penyisiran sungai. Demikian. Nah, jika baik sesuai dengan prosedur pencarian, operasi pencarian pertolongan adalah maksimal 7 hari. Namun demikian jika ada ditemukannya tanda-tanda korban bisa dibuat kembali operasi secara demikian. Proses pencarian sempat dihentikan lantaran kondisi hujan hingga membahayakan tim penyelamat. Di lokasi longsor terdapat tebing yang sudah menggantung sehingga dikhawatirkan terjadi longsor susulan jika terkena guyuran hujan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Sementara pemirsa, jembatan penghubung 2 kecamatan di Depok, Jawa Barat terputus sejak 5 bulan lalu. Yakni akibat banjir yang tak kunjung surut serta terjadinya penyempitan kali Pesanggerahan dari longsoran sampah TPA Cipayung. Sejak 5 bulan lalu, warga yang tinggal di Kelurahan Kampung Bulak, Kecamatan Cipayung, dan warga Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, tidak bisa melintas di kawasan ini. Penyebabnya jembatan penghubung 2 kecamatan yang menjadi akses penghubung putus terendam banjir, di mana ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Meski terlihat ada alat berat di kawasan tersebut, namun tidak beroperasi untuk mengatasi banjir. Banjir di kawasan ini disebabkan menumpuknya sampah dan terjadinya penyempitan kali Pesanggerahan akibat longsoran sampah dari TPA Cipayung yang berada tidak jauh dari lokasi. belum ada tanggapan dari pemerintah atau gimana, Bu? Ya udah ya, dengerin begini-gini aja ya, berarti belum ya. Ya tahu dah, apalagi diurus apa gimana saya nggak tahu kan, Bang. Sebagai warga sini apa harapannya, Bu? Ya dia seperti biasa lah, ini supaya seperti biasa, ini kan jalanan utama banget ini, Bang. Mau ke Serong, mau ke Depok, mau kemana, paling dekat jalan sini. Terus ini kemana nih, muter kalau mau nyebrang? Jauh. Oh, jauh muternya? Iya. Lagi. Cipayung lewatnya. Oh, lewat Cipayung. Ini udah berapa lama di sini? Udah berapa bulan? Banjir. Udah 5 bulan kayaknya. 5 bulan ada ya? Iya. Nggak kelar-kelar berarti ini? Nggak kelar, udah bisa cerita. Ini kenapa ini kalau abang tahu? Tahu juga ada saya. Sampah dari TPA. Warga sudah berulang kali melaporkan kepada pihak terkait. Namun hingga kini belum juga ada tanggapan dan penanganan dari pemerintah Kota Depok. Banjir yang terjadi membuat warga harus berputar jauh akibat akses jalur mereka terendam banjir. Warga pun berharap banjir segera surut agar mereka bisa melintas di kawasan tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah warung kelontong di Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba meledak dan merusak atap dan barang. Ya, diduga ledakan tersebut disebabkan adanya gas LPG yang meledak. Sebuah warung kelontong di Desa Dungos, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur tiba-tiba meledak. Kondisi warung milik Arif, warga Madura ini mengalami rusak parah. Atap rumah ambruk dan barang dagangan juga nampak berserakan. Diduga ledakan tersebut akibat adanya tabung gas LPG yang ada di dalam warung meledak. Sebelumnya tercium bau gas yang berasal dari dalam warung. Namun warga tidak bisa berbuat apa-apa lantaran warung kosong ditinggal pulang kampung penghuninya. Amankan membereskan yang ada barang-barang ya. Karena tadi kan berserakan. Namanya orang kena musibah. Ya. Itu enggak ada berarti orangnya di dalam itu, Pak? Habis lebaran kemarin tuh pulang. Pihak petugas dari Polsek Sukodono yang mendapat laporan langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Hingga kini kasus adanya ledakan masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi di Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Ya, kali ini letusan Merapi disertai lava pijar besar dan mengeluarkan suara dentuman keras yang terdengar hingga radius 25 km dari puncak gunung.
Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi Senin. Erupsi mengeluarkan lava pijar yang cukup tinggi dan besar, lalu disusul kolom abu letusan membumbung tinggi ke udara setinggi 1000 meter. Letusan Merapi juga mengeluarkan suara dentuman yang cukup keras hingga terdengar di pinggiran Danau Maninjau yang berjarak 25 km dari Gunung Merapi. Letusan yang tertiup angin ke arah barat membuat daerah Sariak dan Batu Palano di Kecamatan Sungai Puar dilanda hujan abu. Petugas mengimbau warga yang daerahnya terdampak hujan abu agar menggunakan masker untuk menghindari dampak paparan abu vulkanis. Tinggi kolom 1000 meter dari puncak dan untuk arah angin ke arah barat. Lama letusan itu adalah 137 detik dan untuk amplitudo kurang lebih 30. Kita masih menunggu dari warga untuk. Gunung Merapi berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Saat ini berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga yang berada dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Verbek di puncak gunung telah dievakuasi dan diungsikan ke tempat aman. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Bogor dalam rangka Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ya, kedua kepala negara sepakat melanjutkan hubungan kerjasama di bidang politik pertahanan hingga investasi di ibu kota Nusantara. Uniknya, Presiden Joko Widodo didampingi penggantinya, Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto, sementara Perdana Menteri Lee juga didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Presiden Joko Widodo didampingi Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Istana Kepresidenan Bogor Senin pagi. Dalam pertemuan bilateral bertema Leaders Retreat Indonesia Singapura, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee membahas sejumlah hal, diantaranya kerjasama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, hingga sosial budaya. Sementara di bidang ekonomi, terus dibahas masalah investasi manufaktur, tekstil, hingga pembangunan IKN. Saya juga mengapresiasi antusiasme 29 perusahaan Singapura dalam investasi di IKN dan saya mengharap dukungan pembangunan PLTS di IKN Nusantara. Rencana ekspor listrik ke Singapura terus didorong termasuk investasi industri hijau pendukung. Dan terkait ketahanan pangan, kami sepakat untuk mendorong kerjasama transfer teknologi dan pertukaran iptek pengolahan pangan. Dan untuk kerjasama produk halal, Indonesia mengundang Singapura untuk menjadi pengembang 3 kawasan industri halal, yaitu di Bintan, di Serang, dan di Sidoarjo. I thank President Jokowi for his warm hospitality. This is my 7th Leaders Retreat with President Jokowi. We hold these retreats annually, except during the COVID years, and it is a signal of the high-level attention we have both paid to our bilateral ties. It's only natural that we do so because we are close neighbors and we are good friends with many common interests. This year's retreat is particularly special because it's the final one for both President Jokowi and me. And I'm very grateful that President Jokowi has made a special effort to host me and to have me here just a few weeks before I hand over for my last official visit as Prime Minister. Singapura Indonesia Leaders Retreat merupakan forum bilateral tertinggi dan berperan penting dalam memajukan kerjasama di berbagai bidang antara Indonesia dan Singapura. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Perdana Menteri Lee yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 15 Mei 2024 didampingi Perdana Menteri terpilih Lawrence Wong. Sementara Presiden Joko Widodo juga didampingi penerusnya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dari Bogor, Jawa Barat, salam rahmat. Yudi Permana, iNews melaporkan.
Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Legislatif 2024. Dalam sidang PHPU Pileg ini, Majelis Hakim akan menyidangkan total 297 perkara. Agenda sidang perdana perselisihan hasil pemilu legislatif 2024 ini merupakan pemeriksaan pendahuluan. Kemudian akan dilanjutkan dengan penyampaian jawaban termohon, pemeriksaan persidangan hingga rapat permusyawaratan hakim sebelum pembacaan putusan. Sidang pendahuluan dipimpin 3 hakim MK di setiap panel dengan hakim ketua panel, diantaranya Soehartoyo di panel 1, Hakim Saldi Isra di panel 2, dan Hakim Arif Hidayat di panel 3. Mahkamah Konstitusi akan menyidangkan 297 perkara yang terdaftar dan dilakukan satu persatu dari tiap provinsi. Yang pasti kan perkara 297 sudah dibagi-bagi per panel. Ada panel 1 103, panel 2 97, panel 3 97. MK menyidangkan itu seperti halnya nomor perkaranya, jadi per provinsi. Informasi selanjutnya pemirsa, ular piton sepanjang 5 meter dievakuasi petugas damkar di gudang rumah warga di Cipinang, Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur. Keberadaan ular itu sempat mengagetkan penghuni rumah. Dengan menggunakan alat khusus atau tongkat penjepit ular, 4 personil rescue pemadam kebakaran Jakarta Timur berusaha menangkap seekor ular piton dengan panjang 5 meter di gudang rumah warga di Jalan Haji Yahya, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi. Ular sempat berontak dan melakukan perlawanan kepada petugas. Namun petugas dengan keahlian khusus akhirnya dapat menangkap dan mengevakuasi ular tersebut. Belum diketahui penyebab ular tersebut bisa bersarang di gudang rumah warga. Namun keberadaannya sempat membuat panik dan takut penghuni rumah. Setelah ditangkap, selanjutnya ular dibawa ke kantor pemadam untuk diserahkan ke penampungan reptil atau kebun binatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, Karawang tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri. Di Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, ada sebuah tempat yang dikenal sebagai Kampung Boneka yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai destinasi wisata belanja populer. Nah, lalu bagaimana keberadaan Kampung Boneka kini? Berikut liputannya. Ribuan boneka dengan beragam karakter ini merupakan hasil produksi Kampung Boneka di Desa Cikampek Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang jaraknya sekitar 550 meter dari stasiun Cikampek. Adalah Ade Suherman, salah satu perajin boneka yang merintis usaha sejak tahun 1991 dan kini sudah memiliki grosir besar. Awalnya Ade membuat hanya 1 karakter boneka dan menjualnya keliling. Saat ini Ade memiliki 30 karyawan dan mampu memproduksi sekitar 500 boneka per hari. Keuletan dan kejeliannya melihat pangsa pasar membuat produksi bonekanya kini sudah dipasarkan hampir ke seluruh daerah di Indonesia. Dengan harga boneka mulai Rp10.000 hingga Rp250.000 per piece. Jatuh bangun dalam usaha boneka pun dilaluinya, khususnya dalam permodalan bahan baku boneka. Dari awal hanya Rp200.000 hingga kini mengambil bahan baku yang bersumber dari 5 pabrik. Dalam tahun-tahun 2019 sampai 2023 ya karena corona. Modal awal pertama saya 200.000. Di sama Berry? Iya, dari Berry itu tahun 91. 2095 saya maju dibantu lagi 1.500.000 dari 200.000 itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang 2024 hampir 7M. Di sektor usaha boneka sudah menjadi nasabah setia Bank BRI sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, kami juga terus mengembangkan melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami baik di BRI unit oleh Mantri maupun di BRI cabang oleh teman-teman Relationship Manager atau RM Retail. BRI KC Cikampek sendiri melayani 13 kecamatan, memiliki 109 mantri yang tersebar di 21 BRI unit.
Per tahun 2023, BRI KC Cikampek menyalurkan dana pada 28.678 nasabah. Dengan berbagai pasang surutnya, kampung mereka pun diharapkan bisa terus bertahan sebagai salah satu destinasi wisata di Karawang, Jawa Barat. Dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Ira Sihaan, Rudi Setiawan melaporkan. Ya pemirsa, ribuan warga Kota Magelang, Jawa Tengah rela berebut 5 buah gunungan yang terbuat dari 2 kuintal getuk. Ya, acara tradisi Grebek Getuk untuk memperingati hari jadi Kota Magelang yang ke-1118 tahun. Ribuan warga ini rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beberapa potong kue getuk dari 5 buah gunungan getuk yang disiapkan oleh panitia. Orang tua, remaja hingga anak-anak larut dalam tradisi Grebek Getuk. Acara ini merupakan tradisi dalam rangka memperingati hari jadi Kota Magelang yang ke-1118 tahun. Alasan dipilih getuk lantaran getuk merupakan ikon makanan khas Kota Magelang sejak dulu. Dalam tradisi ini, panitia menghabiskan sebanyak lebih dari 2 kuintal getuk dan dibuat dalam 5 gunungan yang bermakna Kota Magelang dikelilingi 5 gunung, yakni Gunung Merapi, Merbabu, Gunung Sumbing, Andong, dan Gunung Tidar. Sebelum diperebutkan, gunungan tersebut didoakan di Masjid Agung Magelang, kemudian diarak menuju alun-alun. Sulit banget. Dapat berapa banyak ini? Ini banyak sekali. Ini mau dimakan atau dibagi, Bu? Nanti mau dibagi-bagi sama. Sempat kejepit nggak waktu ambil ini? Desak-desakan nggak? Ya. Jadi Magelang ini sudah terkenal namanya Kota Gedung. Hanya satu-satunya Kota Magelang. Kota Gedung. Sehingga branding ini perlu kita angkat menjadi daya saing Kota Magelang. Dan festival Gedung ini pasti hanya akan ada di Magelang. Sehingga kita angkat dan ini sudah sampai ke levelnya sudah nasional dan setelah lagi kita berharap pasti internasional. Diharapkan dengan kegiatan ini mampu menarik wisatawan untuk berwisata di Kota Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Ambrol, guys. Kawanan monyet di kawasan Wendit, Pakis, Kabupaten Malang nekat masuk ke permukiman warga sejak Minggu siang. Monyet-monyet tersebut diduga kelaparan karena pasokan makanannya terus berkurang akibat kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Wendit mulai lesu. Secara bergerombol, koloni monyet mulai masuk ke rumah warga dan menjarah makanan. Dampaknya atap warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok akibat ulah monyet. Yang sering itu ngambil makanan. Kemarin pas kesini hari Minggu itu, di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini. Nggak berani. Karena gerombolan banyak banget ya, nanti kalau diusir terus dia nyerang kita kan takut. Menanggapi hal ini, unit Satpol PP Kabupaten Malang bertindak cepat dengan langsung meninjau ke lokasi kejadian. Dalam peninjauan, petugas juga membawa buah-buahan dan pisang untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Langsung ke lokasi Wendit untuk istilahnya kan melihat lokasi di dalam, dan pada kesempatan kami juga membawa sedikit makanan ya berupa pisang yang nanti kami akan melihat ke dalam untuk responnya gimana sehingga kelanjutannya ke depan bisa tidak sampai keluar dan mengganggu masyarakat. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata, dan pemerhati hewan untuk solusi masalah ini agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hazarani, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama para menteri nonton bareng Piala Asia Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara nonton bareng juga digelar di lapangan Banteng Jakarta Pusat dan area Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Presiden Joko Widodo nonton bareng pertandingan
semifinal Piala Asia 2024 U23 antara timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Sejumlah menteri turut mendampingi Jokowi, diantaranya Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Presiden Jokowi juga mengundang semua relawan untuk hadir menyaksikan dan nonton bareng semifinal Piala Asia U23. Sementara di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, penonton antusias menyaksikan pertandingan semifinal Asia Cup U23 antara Indonesia versus Uzbekistan. Pertandingan yang cukup sengit membuat reaksi penonton cukup tegang, bahkan histeris saat pemain Uzbekistan berpeluang membobol gawang Indonesia. Namun penonton berteriak bangga saat sang kiper timnas Indonesia berhasil menangkis peluang gol dari pemain Uzbekistan. Nobar di lapangan Banteng ini turut dihadiri PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tim Garuda Muda berhasil melaju ke babak semifinal pada gelaran Piala Asia 2024 U23 usai mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final. Timnas berhasil menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti dengan skor 11-10. Antusiasme penonton juga terjadi di area Stadion Gelora Bung Karno. Sejumlah persiapan telah dilakukan penyelenggara dengan memasang layar besar, pemasangan sound system di zona 9 dan zona 10, tepatnya di depan Garuda Store Gelora Bung Karno. Seperti diketahui, lolosnya timnas U23 hingga babak semifinal Piala AFF 2023 merupakan sejarah bagi sepak bola tanah air. Semua pihak pun berharap Indonesia mampu menumbangkan lawan dan lolos ke partai final. Jika hal itu terjadi, maka secara otomatis timnas U23 Indonesia akan melaju ke Olimpiade Paris 2024. Ya pemirsa, jelang semifinal Piala Asia 2024 U23 antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan menjadi berkah tersendiri bagi pedagang jersey timnas karena penjualan jersey meningkat secara drastis. Ya, bahkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, penjualan kaos jersey timnas ludes terjual untuk digunakan saat nonton bareng Garuda Muda bertanding. Salah satu toko penjual kaos olahraga dan jersey timnas di kawasan Pasar Ayam, Desa Waru Kidul, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon, diserbu pecinta sepak bola. Bahkan menjelang pertandingan semifinal Piala Asia U23 Indonesia versi Uzbekistan, penjualan kaos timnas ludes terjual. Banyak pembeli kesulitan mendapatkan kaos timnas karena stok kosong. Bahkan ada yang rela membeli kaos timnas ukuran remaja atau anak untuk dapat dikenakan saat nonton bareng. Nyari di 7 toko di Kota Cirebon, saya nyari itu. Online juga kosong semua. Ada ukurannya beberapa toko tapi yang double XL. Oh gitu. Sempat kesulitan berarti ya? Sempat kesulitan buat nyari bajunya. Penjualan jersey timnas ini mengalami peningkatan sejak 3 hari lalu. Banyak pesanan secara online sehingga pembeli offline sudah kehabisan stok. Itu karena emang kita kehabisan stok, sedangkan ketersediaan stok kita ready yang buat anak-anak, sampai memaksa untuk dibeli dan dipaksa untuk dipakai juga demi Indonesia. Dengan masuknya Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 ini menjadi berkah tersendiri bagi penjual kaos jersey timnas. Diharapkan Indonesia dapat lolos ke ajang final Piala Asia U23 sekaligus masuk ke Olimpiade Paris. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara keluarga pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berharap tim Garuda Muda bisa menang atas Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Ya, dengan lolos ke final, secara otomatis timnas Indonesia akan mendapat tiket berlaga di Olimpiade Paris 2024 sesuai target pribadi Marcelino Ferdinand. Jelang laga semifinal Piala Asia U23, dukungan datang dari seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali keluarga pemain timnas Garuda Muda. Seperti kakak Marcelo Ferdinand, Octavianus Fernando, yang terus memberi dukungan dan motivasi selama Piala Asia U23 ini. Menurut Octavianus, dalam grup WhatsApp, keluarga selalu memotivasi dan mengevaluasi permainan Marcelino. Keluarga berharap dalam semifinal ini, timnas bisa mengalahkan Uzbekistan dan masuk ke babak final yang secara otomatis lolos ke ajang Olimpiade Paris 2024. Kalau Marcel sih
Ya kita cuma mengevaluasi, maksudnya kasih masukan saat dia setelah pertandingan itu. Jadi kekurangannya apa? Mungkin kemarin itu dia ada peluang, mungkin belum harinya. Karena waktu lawan Jordan mungkin itu harinya. Jadi lebih ditingkatkan itu biar dia bisa konsisten untuk mencetak gol atau assist gitu. Warga berharap saat melawan Uzbekistan di semifinal, Marcelino Ferdinand bisa bermain maksimal hingga bisa membantu timnas Indonesia meraih kemenangan dan menciptakan sejarah lolos ke final Piala Asia U23. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.